Terpukau dari mana? Ya tapi artinya sama aja, pemadaman dan penyalaan sama-sama digituin. Lah kalau artinya sama kenapa tulisannya beda? Mikir dong, ya kan? Sekarang saya tanya sama Cak Lontong. Oke. Ini Anda seharusnya Anda ahlinya. Saya mohon kalau yang lain mungkin survei-survei yang lain saya tidak percaya. Pak, tapi Bapak Anda yakin hanya lulusan, dia, Pak? Dia lulusan elektro, Yakin. ITS. Kan Bapak kemarin sempat darah tinggi katanya. Saya sangat percaya dengan dia karena saya sudah lihat yang namanya iya. ijazahnya. Dia lulus dengan memuakan. Silakan. Jadi begini, saya akan langsung ke intinya saja. Ya. Bicara masalah penyebab terjadinya padam listrik. Secara garis besar itu dibedakan menjadi dua. Penyebab padamnya listrik adalah karena teknis, yang pertama. Yang kedua karena non teknis. Saya jelaskan satu-satu. Yang teknis dulu. Penyebab teknis itu adalah yang disebabkan bukan non teknis. Ya. Nah, kalau penyebab non teknis itu yang disebabkan Ya secara emang teknis. begitu. Lontong. Yang namanya kerusakan teknis itu emang Pasti bukan non teknis. Iya. Saya melakukan survei ini ya, karena saya meneliti, saya ingin datang langsung ke masyarakat. Yang pertama ini yang mungkin membuat Anda terpukau. Pukau lagi. Wah, pusing kalau udah terpukau nih. Ini benar nih, ternyata tidak ada satupun Ya. pelanggan yang komplain tentang pemadaman listrik pada PLN. Tahu dari mana orang Ini banyak? sebelum saya lakukan survei. Jadi saya nggak tahu kalau ada yang komplain. Ya iya kalau lu belum ya namanya. Makanya saya mulai. Terpukau. Nah, ini sudah ada satu terpukau. Ini belum langkah berikutnya. Kalau kita bicara. Gini deh. Sebelum saya lebih terpukau lagi dengan survei Anda, lebih baik saya berhenti dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. 80% padam karena belum bayar tagihan listrik. Ya. 80, ya, yang 20% padam karena sudah bayar tagihan teleponnya, tapi listrik juga belum. Ya. Jangan gitu dong. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ya. Lanjutkan lagi dengan surveinya Cak Lontong supaya kita semua di sini terpukau. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi kalau selama ini saya kembali ya kepada listrik yang tadi banyak menyebutkan Saudara Riko dan yang lain tentang pemadaman listrik yang bergiliran. Ya. Iya. Itu sering terjadi, malah menjadi tren di negara kita. Ini sebenarnya salah. Itu adalah ungkapan yang salah. Bukan pemadaman listrik yang bergiliran, tapi penyalaan listrik yang bergiliran. Kalau pemadaman bergiliran itu yang digilir adalah pemadamannya. Kalau penyalaan bergiliran yang digilir adalah nyalanya. Wow, kan jelas beda. Aku terpukau. Tuh. Ini sudah mulai mengerti. Terpukau dari mana? Ya tapi artinya sama aja, pemadaman dan penyalaan sama-sama digituin. Lah kalau artinya sama kenapa tulisannya beda? Mikir dong, ya kan? Berikutnya ini ya, saya lebih rinci lagi, saya sudah mensurvei 100 orang. Ini lebih spesifik lagi. Dari 100 orang yang saya survei ada beberapa penemuan nih. 95 orang mengalami padam listrik saat yang bersamaan. Kenapa bisa gitu? Karena tinggal satu asrama. Yang 5 dia bergiliran pemadaman. Ya. Yang kedua, dari 100 orang itu, yang 5-nya kemana tadi? 5 yang 5-nya bergiliran pemadamannya nggak bersamaan. Karena dia nggak tinggal di asrama itu. Iya, iya. Ya. Dari 100 itu 75% itu yang mengalami pemadaman adalah rumah tangga. Yang 25% rumah tetangga. Ya sama aja rumah tangga, ini rumah tetangga ya di daerah situ juga. Itu beda. Aku terpukau. Ini Pak Denny, kalau Anda menganggap rumah tangga dan rumah tetangga sama saja beda. Maksudnya rumah tangga satu rumah, ya rumah tetangga yang lainnya juga kena gitu maksudnya. Belum tentu. Pak, bisa dimutilasi nggak Pak? Sabar Pak, sabar Pak. Saya kira ini. Lu pernah lihat gorila ngamuk gak?
ya. Saya kira gorila main piano tadi. Terusin. Saya lebih rinci lagi. Dari 75% rumah tangga tadi, 80% padam karena belum bayar tagihan listrik. Ya. 80, ya, Yang 20% padam karena sudah bayar tagihan teleponnya, tapi listrik juga belum. Ya. Jangan gitu dong. Ini saya mau lanjutkan nggak nih? Lanjutkan lagi. Tadi ya. Ya. Gara-gara lu nih. Tapi yang benar lu surveinya tuh lu bikin kesel orang. Nah, ini survei udah selesai di situ tadi yang dari 100 orang. Tapi kita harus banyak belajar. Ini ada sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu. Itu yang tidak pernah mengalami pemadaman listrik. Kita harus belajar dari sana karena di sana belum ada listrik. Ya itu padam terus berarti, Cak. Nah, ini yang Ini Anda nggak ngerti. lu statement-statement ini yang membuat orang menjadi kesal. Pak, kalau Anda mengatakan itu berarti padam terus, Anda salah besar. Kenapa ada istilah padam? Karena sebelumnya menyala. Iya, betul. Nah, padahal di sini nggak ada listrik, nggak ada yang menyala. Berarti nggak ada padam terus. Mikir. Oke. Sekarang kita mau tanya penyebab yang namanya padamnya listrik. Ada satu lagi Pak, ini yang Apa? penting Pak sebenarnya. Apa? Ini yang Apa utama. lagi sih? Ini yang berkaitan dengan perilaku para konsumen listrik kita. Yaitu? Tentang disiplin, tentang keamanan yang mencakup ini juga. Ini Yaitu? banyaknya pencurian listrik. Itu yang mau Ini kita... yang harus kita khawatirkan. Jangan meniru saya. Berarti lu nyuri listrik dong? Bukan masalah ini. Kalau saya nggak pernah nyuri listrik Pak. Saya kan punya anak, selalu anak saya yang saya suruh. Ya itu yang nggak ini. boleh itu adalah pencurian listrik karena Ini yang bahaya betul. bisa membahayakan bukan hanya rumah tangganya sendiri tetapi rumah tetangga yang lainnya. Itu maksud saya. Iya.